Ada mesin EKG paket, ada kertasnya, ada kabel ini, ada kabel charger, ada gelangnya 2 pasang dan ada bandelnya, bolanya 6 biji. Mesinnya paket lengkap, ya. Ini mesin ini adalah semi touchscreen ya. Ada auto, ada manual. Kemudian ini tempat kertasnya, kita kalau mau buka ini ada tombol di pinggir, tinggal buka, cek kertasnya cukup atau tidak. Satu pasang minimal 70 cm ya. Kalau segini udah masih ada 2 meter lebih lah ya. Bisa untuk 10 pas ya. Masangnya jangan terlalu ngepas begini. Kan kalau ini ngepas kedorong sama ini nanti jatuh ke bawah, dia nggak bisa ngerekam ya. Ini juga masangnya harus menghadap ke bawah. Si kertas ininya menghadap ke bawah ya. Ngadap cash ya deh. Yang orang terus. Jadi lebihin. Tenang, kita udah bayar mahal kan foto semesternya. Iya, betul. Sikat, Pak. Mau lebar gue sakit, kitchen. Iya. Kalau disobek ini nontot nongol segini. Ini nggak masalah, siap dipakai ya. Tapi kalau kalian kayak tadi saya masangnya ngepas, kedorong sama tutupnya, dia tuh turun ke bawah. Jadi dia keluar dari printernya. Ya kalau udah disobek mah nggak apa-apa. Kalau disobek pas, udah pas di sini ya. Kemudian sandapan ada berapa tadi? 12. Ada 12, tapi kabelnya cuma 11, cuma 10. Kenapa itu, Pak? Nggak apa-apa, dari sononya aja. Bisa hilang. Pokoknya. Kayak iya. Ada MI. Iya. Klik. Ya. Ya atuh. Ini kabelnya ada 10. Dimana yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini udah dipisahkan dari pabrikannya. Nah, ini sepasang, ini sepasang. Ini untuk tangan dan kaki ya, dipisahin dari pabrikannya. Jangan menghafal warna ya, karena beda pabrik beda warna. Lihat labelnya, gak usah lihat tulisan Jepangnya ya. Poek. Apa ini? Enggak kelihatan. F. Yang hijau itu F. Yang hitam itu N. F itu kaki kiri. N itu kaki kanan netral. Karena EKG mereka kaki kiri doang ya. Mana Bapak? F kaki kiri. F N. F kaki kiri, N netral kaki kanan. Ini untuk di tangan. Ada R, ada L. R tangan kanan, L tangan kiri, left, right dan left. Ya. Tangan kanan, tangan kiri. Ini juga berurutan. Kalau mau diurutkan begini boleh kabelnya ya. Kalau sudah diurutkan begini berarti nanti berurutan memasangkannya. Nggak diurutkan pun nggak masalah. Yang penting dilihat urutan kabelnya. Ini ada C1, ini ada C2, ini ada C3, C4, C5, C6 dan C-pot. Ya? C1 sampai C6. C1 sampai C6 ini ya. Ada 6 sandapan. Oke. Gelangnya ada 2, yang gede sama yang kecil. Tapi ini kenapa kecilnya 3, gedenya 1? Nah, kurang lab salah masangkeun. Enggak masalah. Ada yang ada labelnya, ada yang enggak masalah. Saya enggak memperhitungkan warna dari gelangnya. Ini kan harusnya kanan tangan kanan kan, dipasang di tangan kiri pun enggak masalah karena gelang, bukan kabel. Yang saya lihat adalah kabel. Kalau ini terbalik, yang kanan dipasang yang merah atau yang R, salah ya. Tapi kalau yang dipasang ininya merah, ininya kuning, yang saya lihat yang kuningnya L
tangan kiri. Berarti betul. Bapak jadi yang pentingnya mah ini yang benernya ya. Kabelnya betul. Ininya mah nggak masalah. Kenapa? Karena logam tidak bisa membedakan kanan dan kiri. Ya, besi mah besi we. Ya, siap. Da mau ngaku kiri ya, mau ngaku kanan. Ya. Oke. Ininya ada 6 dipasang di dada, 6-6-nya. Menggunakan paku bukan menggunakan jeli nyempelnya ya. Ini tanpa jeli juga udah nempel, nyedot. Wah. Tapakan jika dibekam ya. Jadi jeli bukan untuk menempelkan tapi untuk menghantarkan listrik. Dia menguatkan hantaran listriknya yang bisa lebih sensitif ke rekam alatnya. Jeli kasa untuk membersihkan jeli atau keringat pasien. Jeli tidak ada, bisa diganti dengan media lain yang penghantar listrik. Air bisa, impusan NaCl, RL bisa. Tapi nggak boleh pakai oli, nggak boleh pakai minyak, karena dia tidak menghantarkan listrik yang baik. Minyak nanti digoreng. Ya, oke. Oke. Dan ada tambahan untuk hand scrubnya boleh, ada tambahan untuk alat tulis gitu ya. Itu mah silahkan. Sarung tangan tidak diwajibkan untuk pemeriksaan EKG karena kita tidak berhubungan dengan cairan pasien. Ya, tidak berhubungan dengan cairan tubuh pasien. Jadi mau dipakai mau enggak bebas. Tidak saya wajib. Tapi kalau punya keyakinan laki dan perempuan batal atau haram, mangga pakai sarung tangan. Kan konsenal laki-laki. Ya, kita punya keyakinan kalau bersentuhan haram, dosa. Boleh dipakai silakan sarung tangannya. Kalau nggak punya keyakinan begitu juga boleh nggak pakai sarung tangan. Bebas ya. Tidak akan ada isu-isu negatif kan? Mau aja kira-kira nyedan. Yuk, menjadi pasien mah nggak naik. Cowok ya, cowok pasiennya. Perempuan juga boleh kalau ikhlas dilihat oleh saya. David. Silakan. Coba Anita munduran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenalkan saya Iwan. Perawat yang bertanya di sini untuk merawat Bapak ya. Mudah-mudahan sampai hidup nanti bolos saya. Oke Bapak, sebelum kita lanjutkan saya mau tanya dulu nama lengkapnya siapa Pak? Nama saya David Maulisi. Tanggal lahir? 7 Juli 2005. Oke. Persis. Nah Pak, berdasarkan tadi Bapak saat datang ada keluhan, kita memastikan apa masalah tersebut tadi jantung atau bukan ya. Melakukan pemeriksaan EKG. Baik. Merekam jantung. Jadi ditempel di dada, di tangan, di kaki. Insya Allah tidak akan menyakitkan. Prosedurnya cuma 10 menit Baik. maksimal. Ya, Ya. harus mau ya, tidak boleh nolak. Siap, Pak. Jadi jangan nanya, Bapak bersedia, jangan itu. Di rumah sakit menjebret bet. Jebret Kan, apa? kan bukan tindakan invasif. Ya, EKG bukan invasif dan nempel kumpul. Tapi kalau yang invasif pasang ETT, pasang NGT, pasang kateter itu baru ACCA. Saya bawa alatnya dulu ya Pak ya. Baik, Pak. Iya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bawa alatnya. Mudah-mudahan ini sudah lengkap. Bawa lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gordeng dulu, tutupin. Kemudian cuci tangan lagi. Mari berjalan 6 langkah. Beres? Siapanya? Dari saya. Nah, kalau saya lebih senangnya kaki dan tangan dulu. Saya lebih senangnya kaki dan tangan dulu, dadanya yang terakhir. Kenapa? Karena menghindari pasiennya kedinginan, ya. Ikutin aja. Ini boleh disimpan di sela-sela pasien. Ini tombol. Oh, jangan nitip di sini tapi. Ya, kalau di tengah gini boleh. Dan nggak perlu diangkat-angkat segala macam. Hati-hati isi bulu-bulu kakayitnya. Kejepit ini nih, nyelap di sini. Dan tidak perlu banyak. Jelinya tidak perlu banyak, dikit aja. Sedikit saja. Bebas ya. Tadi saya sampaikan yang warna ini terserah, bebas. Yang penting kabelnya. Tuh, dikit aja nggak usah banyak. Rupanya ini kekecilan ini. Tangannya di sampingnya Pak ya, bentar ya. Mau pegang jelinya di kanan boleh, mau pegang jelinya di kiri boleh. Seenaknya saja kita seperti apa ya. Kalau biasa kidal yang mangga dibalik boleh. Dan ini masanginnya boleh di mana saja.
Mau di sini, mau di sini, mau di sini cepat. Asal tidak ada yang menghalangi, ya. Nempel ke kulit si besinya. Bapak mau nanya dulu. Ini yang kayak gininya ada ketentuannya, misalnya harus ke sini, harus gini atau boleh di sini juga? Seenaknya saja, senyamannya kita, senyamannya pasien. Ya. Nah, kalau kita pasangnya di bawah ini, calangap begini, kan pasien tidak nyaman. Terus kalau kita masangnya ini di bawah gini, heseng kayak pas masang kabelnya. Ya, jadi senyamannya. Kalau saya nyamannya dari atas gini. Nah, ini kan di sebelah gini, lemes ya. Kan tinggal ergonomis banget. Dari atas, untuk kuyuh apa angkat lagi. Nah, kan. Oh, dari atas begini. Tinggal tempelin. Kitanya nyaman. Pasiennya pun nyaman. Jadi nggak ada aturan khusus ya. Boleh pasang dulu kabelnya biar nggak kedinginan pasiennya ya. Kan diharapkan tindakan kita tidak berimbas ke kontraindikasi yang lain ya. Karena EKG itu hampir tidak ada kontraindikasi. Semua pasien bisa, asal pasiennya bisa diam. F N F kaki kiri, N kaki kanan. Ini R ditojos ke lubang nanya R, ini L. Yes, lulus ke gitu. Kan tinggal cari lubangnya. Saat pemeriksaan mencari ini, siku jangan sampai gini ya. Kan mencari gini. Nah, ini kan kena dagu, kena hidung, kena jidat. Mending kalau nggak dibarengi dengan aroma yang wangi. Ya? Ya. Jadi kalau saya gini, bukan gini. Oh, ke bawah. Tangannya tetap di sini, ya. Jadi Pak, nempelnya, Udang, Pak. ini yang matanya kebijiran orang. Laki-laki mah nggak masalah, mau kurus mau gendut nggak masalah. Yang payudaranya tipis, kalau perempuan kan payudara pada posisi telentang dia akan bergeser sedikit ke pinggir, ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan untuk pengukuran. Bandulnya deketin aja. Kemudian kita jarinya di bawah untuk mengasih tanda, ya. ICS 4 kanan, ICS 4 kiri, ICS 5 dan ICS 5 ke bawah, ke pinggir. Ya. Cara mencari ICS-nya ini ada clavicula. Tulang clavicula anu pegang wadah sabun teh. Ya, ini turun ke bawah sedikit. Ini ada ICS 1. Ada tulang. ICS 2 mana? Nah, ICS 2 ini ada tulang ya. Tulang ICS 3, ini ada tulang ICS 4. Jadi di sela-sela iganya, bukan di pas tulangnya. Tandain pakai jeli. Nah, yang ini nggak usah dicari-cari lagi, komun pasien gendutnya hese kan. Langsung aja lempeng, tarik garis, lempeng, simetris, diraba aja langsung. ICS 4. Ini untuk C1, C2. C3 belakangan, C4 dulu karena harus ICS 5 sejajar dengan mid clavicula puting ya. Ini mid clavicula, ambil tengah-tengah, tarik garis ke puting, di bawah puting cari ICS 5. Jangan terlalu diuyak-uyak, kasihan pasien agak tegang. Nah, tong diuyak-uyak itunya. Nah, sampai saya hoyong nyari ICS-nya dia diuyak-uyak, nggak boleh. Oh, untuk C3 tinggal di tengah-tengah saja, nggak usah diukur, langsung aja tengah. C3 C3 tuh CS. Nggak ada ICS-nya. Nggak ada. ICS 4, ICS 5 langsung tengah-tengah. Ya. Di antara CS. Untuk C5 dan C6 lurus dari C4. Lurus langsung ke pinggir, lurus berpotongan dengan garis mid axilla anterior. Ini axilla anterior ya. Lurus, kurang lebih di sini. Untuk C5. Kalau untuk C6 lurus juga dari C4, C5, C6, tapi mid axillanya, bukan anterior, bukan posterior. Tangan saya tetap di sini, kaki sini, ya.
Jelly harus kena ke besinya, bukan di tengah-tengah tapi harus nempel ke besi ya. Karena kalau nggak nempel, hantarannya nggak bisa dipakai apa? Tidak bisa menghantarkan. Kalau sudah dikasih tanda jelly, langsung dipasang berurutan aja bolanya mah. Nggak perlu di apa? C4 dulu baru ke C3, nggak usah ya karena udah kasih tanda. Dipencet pula baru ditempel. Pasang kabelnya. Mau diurutkan dulu boleh, mau langsung kayak guys saya begini boleh. Langsung cari C1. Langsung C2. Kemudian C3. Ini kan langsung berurutan ya karena sudah ditempelkan itunya. Bandulnya udah ditempel. Kemudian C5 dan C6. Saya memasangkannya dari bawah biar lebih kelihatan cantik. Nyalain ya. Saya bawa ke sini untuk memperlihatkan, tapi nanti aslinya mah ditaruh di sini aja ya. Nyalainnya yang ini. Sekali pijit aja, nggak usah lama-lama mencetnya. Ya nyala. Tunggu aja sebentar sampai grafiknya keluar. Keluar ya. Tapi ini gambarnya kacau. Mungkin karena ada keringat, mungkin karena pasiennya bergerak dan lain-lain, atau jelinya memang kurang banyak tadi. Saya kan dikit banget tadi ya. Gak masalah. Kan ini cuma nyentuhin pergerakan pengoperasional alat. Ini dalam mode auto ya. Di sini ada auto manual, yang di boltnya yang auto. Berarti ini lagi mode auto. Kalau mau dirubah ya tinggal klik aja. Jadi ini mode manual. Kalau mode manual itu kita bisa pilih yang mana yang akan direkam. Ya, tinggal ini aja pilih leadnya. Tuh, ini dipilih sesuai pilihan kita ya. Tapi kalau yang standar adalah balik lagi kita ke mode auto. Dah situ auto aja. Nanti ujian juga akan saya minta untuk ganti-ganti setting. Langsung nyalain, pencet, selesai. Sesuai modul aja. Apa nih yang tidak terpasang? Lead off di RLFN. Oh, ini lead off katanya. Lead off. Lead off itu berarti tidak terpasang. Oke. Kalau dibilang lead off, kemungkinan jelinya kurang. Tambahin aja dikit. Nah, kan kerja di pasien, nah kelihatan. Lugan, Pak. Sin ka setrum. Oke. Dianggap terlalu jibruk cina. Ini V berapa nih? V1. V1. Diperbaiki aja sesuai dengan permintaan alat ya. V1-nya tidak berubah, V2-nya aman, ketiga ya V1-nya doang. Tapi kalau ujian nanti saya nggak terlalu mempedulikan gambarnya, yang penting urutan kerjanya ya. Tetap, ya udahlah, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Kalau sudah gambarnya sudah muncul, sudah lebih teratur, kita tinggal instruksikan Bapak jangan bergerak ya. Jangan batuk, jangan bersin, jangan ngomong, jangan napas boleh. Siapa? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pijit start aja sekali, dia akan keluar sendiri sampai selesai. Pasti V1-nya kacau. Nah, V1 kacau kan? Jadi problemnya ini problem penghantaran listriknya terganggu karena jibruk keringet. Selesai, boleh dimatikan dulu, boleh nanti belakangan matiin ya. Kita tinggal
bersihkan. Kalau tadi yang dipasang adalah ekstremitas dulu, buka baju belakangan. Sekarang dibalik, biar pasiennya nggak terlalu kedinginan, nggak lama kedinginan. Jadi yang di dada dulu bersihkan. Kalau saya mah di rumah sakit pakai air ya, jadi nggak usah dibersihkan. Kalau di sini mau jadi bersihkan, karena kelihatan joroknya kalau nggak dibersihin. Perawatnya lewat pasien tapi kok jorok. Ya. Oke. Jadi tambrukin dulu, terus dipeduliin dulu. Materialnya pijit yang tombol on ya, pijit yang lama sampai dia keluar tulisan mati. Itu aja. Biarin aja. Pak, alhamdulillah selesai. Gambarnya ada lagi ya. Nanti menjelaskan EKG-nya nanti dokter datang ke sini untuk menjelaskan. Kalau untuk terapi yang hasil EKG-nya kalau ada terapi nanti saya akan kembali lagi untuk kasih terapi ya. Jangan nanya ya. Ya Pak, saya tinggal dulu ya. Nanti insya Allah beberapa saat kemudian terus kemudian balik lagi untuk kasih obat ya. Pamit Pak. Terima kasih kita semua. Assalamualaikum.